Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di channel saya ya. Hari ini saya mau unboxing dan review singkat ya beberapa macam tool dari Tekiro. Jadi kita buka langsung aja. Ini dia. Apa aja nih, kebetulan saya kemarin belinya di online shop. Ini ada tang potong dari Tekiro ya, brand Tekiro ya, udah terkenal lah ya. Ini yang ukuran 8 inch guys. Ukuran 8 inch. Ukuran dia yang paling besar guys, jadi dia ada ukurannya 4,5, ada ukuran 6 in, ada ukuran 7 in, dan ada ukuran 8 inch kayak gini guys. Coba dilihat guys. Nah ini dia, materialnya bagus ya, khas Tekiro deh, khas Tekiro. Dari sininya karet ya guys, karetnya solid dan cukup padat. Ini bahannya ya, logam, high strength, high durability, hardness, jadi besi keras nih guys, high precision, presisi tinggi dan anti slip ya. Ini buat ya motong kabel, motong kawat juga bisa ya. Jadi lihat bahannya enak digenggam guys. Ini yang paling besar ya, sekali lagi yang paling besar ini yang 8 in guys. Nah kemudian ini ada paketan ya, yang paket ukuran 4,5 in, dia ada 3 nih kayak gini. Ada tang potong, kemudian ada tang kombinasi, ada tang jepit juga nih guys. Ini tang jepit kita buka dulu ya. Kemasannya hanya plastik kayak gini, kemudian ada kertas warnanya lagi-lagi hijau khas Tekiro ya. Ini dia ada pernya di sini guys. Ya, ada pernya. Ini karet, ada tulisan Tekiro. Tulisannya ini kayaknya teknologi apa ya? Kayak emboss bukan ya? Tapi yang pasti ini tulisannya bukan sablon guys. Kalau sablon kan lama-lama dipakai bisa kekikis ya, hilang ya. Kalau ini enggak. Dan ini sama kayak yang memang durable ya. Untuk pemakaian jangka lama ini insya Allah nggak bakalan hilang nih tulisannya, nggak bakalan kekikis ya kalau kita sering pegang. Kemudian kita punya lagi tang kombinasi ini yang ukuran 4 inch ya guys, sama tangnya kayak gitu juga. Ada tulisan Tekiro ya, di sini ada tulisan JIS, panjangan Japanese Industrial Standard ya. Jadi dia sesuai standar industri di Jepang ya. Ini tang kombinasi ya. Kalau ini tang potong ukuran 4 inch, ini kalau buat mobile ya, buat yang sering kerja di luar ini cocok sekali guys. Kalau saya kan cuma buat hobi ya, hobi juga sering kita pakai kemana-mana, misalnya kita bawa alat buat ngerakit kabel, bikin kabel, ini cocok guys. Kemudian ini ada tang potongnya juga guys. Ini yang 4 inch ya, tang potong. Ini buat motong-motong kabel kecil cocok guys, kayak gini. Dan bisa dilihat perbandingannya yang 8 inch sama yang 4,5 in guys. Ini yang tang potong ya. Kalau tang potongnya yang 4,5 inch dia kayak ada per di sini guys. Jadi kayak ada per. Kalau yang gedenya yang 8 inch nggak ada guys. Jadi cuman gini aja. Ini kan bisa berfungsi juga buat motong-motong atau jepit sesuatu ya, kayak ngeklem itu kan, ukurannya kayak gini. Kalau yang kecil ada pernya guys, semua ya. Bukan per ya, ini cuman pertemuan dua buah plat besi yang saling mendorong, jadi dia kebuka guys, ngebuka terus nih. Kalau ini kan enggak nih, kita tinggal harus kita arahkan manual. Kalau ini dia semi otomatis gitu ya, potong dia otomatis ngebuka, begitu kita jepit dia otomatis ngebuka. Kemudian ada cutter, ini saya buka nanti. Yang juga ada solder, dan ini ada, nah ini dia guys, ini tang kabel. Jadi tulisannya automatic wire stripper, jadi kalau tulisannya otomatis ya, stripper, jadi fungsinya banyak nih, multifungsi terminal crimper, jadi bisa buat ngekrim, bisa membuat motong juga guys. Terminal yang buat slot-slot yang apa, yang soket ya, soket yang crimping kayak gini nih guys, yang kabel-kabel kayak gini, kemudian motong juga ya. Ini cocoknya buat kebutuhan tukang listrik ya, sering berhubungan dengan kabel gitu ya. Yang paling gini automatic wire stripper, kemasan cuman kertas seperti ini guys. Jadi sekali lagi build quality-nya seperti ini ya, khas Tekiro ya, build quality-nya bagus. Ini dari karet guys, kemudian ada tulisan cut cream, dan ini bukan sablon, sekali lagi bukan sablon. Ini kayaknya ya nyetak dua metode ya, ada tulisan sama nyetak grip. Nah kalau yang ini, yang sayangnya di depannya ini justru sablon guys. Tulisannya ini sablon guys, agak lucu juga nih Tekiro ya. Yang di sini enggak nih, yang di sini bukan sablon guys. Nah, ini kan, ini sablon, ini kemungkinan bisa hilang nih guys. Kalau lama-lama ke gosek-gesek kayak gini kan, nah, ke gores-gores gini, kita sering pakai kerja misalnya, bisa hilang tuh tulisannya. Bisa dilihat, yang ini sablon guys. Yang ini
udah jadi sananya. Ini juga cut cream nih, sama cut cream ini bolak-baliknya. Harusnya mereknya ya yang Tekiro itu yang di emboss kayak gini ya. Istilah saya sih emboss ya, bukan sih sebetulnya, ada istilahnya, cuman saya nggak tahu ya. Harusnya di emboss kayak gini nih, jadi dia long lasting nih guys. Dalam jangka waktu lama dia nggak bakalan kehapus dan nggak bakalan hilang kecuali hilang sama karet-karetnya ya. Nah itu dia, itu yang bagusnya, durable-nya, durability-nya, dan daya tahan. Tapi is okay lah. Nah ini dia fungsinya buat kabel naruh di sini, kemudian kita tarik kayak gini, kita tekan buat membuka kabel. Kemudian di sini ada buat motong ya, ini yang bagian tajamnya nih guys, kayak ada pisaunya ya. Nah kemudian yang gerigi-gerigi ini, bagian yang bergerigi yang di bawah ini buat krim guys, bikin crimping ya, bikin skun-skun gitu. Ditekan dia ketemu sini buat skun kepala kabel ya. Dan ini harganya 200.000. Kemudian kalau yang ini murah nih guys, kalau tanggi ini cuman 25 ribuan lah ya, lebih lah ya, 25 sampai 30 ribu nih, sama 25 sampai 30 ribu. Yang 8 inch nya 55 ribu ya. Kemudian ada cutter guys, ya biasalah, cutternya harganya berapa ya, 20 ribuan sengaja nih. Nah ini di belakang ada tulisannya juga Tekiro guys, Tekiro, ada yang di emboss, bukan stiker atau bukan sablon. Ini bagus nih, ini nggak bakalan hilang-hilang tulisannya ya kan. Dan mata ininya, mata cutternya juga ada tulisannya Tekiro guys ya, bisa dilihat. Caranya buka kayak gini ya kan, dan kita ganti matanya, tinggal kita masukin kayak gini. Ini kalau secara material saya lihat ya cukup awet nih, insya Allah cukup awet ya. Kalau ini udah tahu kan fungsinya ya, yang di ujung ini buat motong guys. Jadi kalau kita mau potong mata cutter itu diselipin kayak gini kan matanya ya kan, kemudian dipatahin gitu aja, patah dia ya, itu fungsinya. Tapi bukan yang terbaik sih, terus terangnya bukan yang terbaik. Kalau cutter, saya pernah beli cutter ya yang di Indomaret ya, sama di Alfamart itu harganya 25 ribuan juga sih. Saya rasa materialnya lebih bagus dari ini, malah lebih solid dari Tekiro punya nih materialnya. Warnanya biru, saya lupa naruhnya di mana ya. Oke, next ada, nah ini meteran guys. Meterannya 5 meter, bahannya ABS tape measurement ya. Itu tulisannya painting coated blade ya. Painting coated blade, drop forget for extra strength, compact ABS case with shock absorbing black rubber coat. Jadi artinya maksudnya blade dalamnya itu dicat coating cat ya, kemudian dia dari bahan drop forget, jadi anti jatuh itu nggak langsung cepat rusak ya, extra strength yang punya kekuatan yang kuat ya. Kalau sering jatuh atau apa itu dia masih bagus, nggak rusak. Kemudian compact ABS case with ABS, bahannya plastik ABS dengan shock absorbing, dengan penyerap getaran karet ya kan, black rubber coat. Ini dia guys. Sebetulnya saya udah punya banyak meteran, cuma begitu dicari itu nggak ada, hilang. Begitu kita perlu butuh nggak ada, hilang. Itulah. Dan sengaja beli merek Tekiro ini biar nanti saya satukan jadi satu tempat semua, biar lebih ini ya. Ketika kita kerja atau kita perlu ya udah ingat kita tempatnya di situ, digabungin jadi satu nih guys. Jadi kita lihat dalamnya. Nah meterannya kayak gini guys. Tidak seperti umumnya meteran yang biasa umumnya yang kecil guys. Kalau ini besar nih guys. Angkanya besar dan berwarna hitam, dan kemudian ada cetakannya warna hijau. Ini hijaunya kayak hijau stabilo ya. Dan biasanya kan kalau meteran itu kan kecil seperti ini ya, separohnya ini ya. Bisa dilihat ini 2 kali lipatnya guys ukurannya, 2 kali lipatnya ukurannya guys. Dan pernya bagus nih guys, jadi bener-bener apa, ngeper gitu. Jadi biasanya kan kalau meteran yang biasa pernah saya beli itu begitu diper tuh nggak langsung narik ya, mungkin ya karena baru juga ya. Kemudian sini ada, sebelah sini ada belt clip, ini bahannya plastik, yang di sini ininya kombinasi guys, karetnya ada, kemudian di plastiknya juga ada nih material di sini. Jadi nggak, rasanya nggak full karet ini ya, kombinasi karet plastik ya. Tekiro nyebut sih black rubber katanya kan, plastik rubber berarti karet hitam ya, mungkin yang karetnya nggak full karet kayak gitu, jadi kombinasi sama plastik juga ya. Bagus nih, tebel dan besar angkanya guys, jadi nggak kecil kan. Biasanya kalau meteran biasa gini kan cuma satu sisi ya di atas sini guys, ini enggak guys. Bagusnya ini guys, setara, dia bolak-balik guys, jadi lihat bolak-balik guys, tuh. Kalau di sini dia horizontal, angkanya di sini dia vertikal guys. Jadi kalau kita mau mengukur yang vertikal, bagian vertikalnya bagus guys, kelihatan angkanya tanpa kita memiringkannya. Ini dalam hitungan senti ya, dalam hitungan sentimeter nih. Ini 20 cm, 30 cm, bagus nih guys, 40 cm. Coba lihat.
Wah, jadi nggak salah pilih nih, walaupun kemarin ada juga yang 5 meternya yang plastik kayak bening gitu ya, yang harganya 25 ribuan lebih ya, anggap 30 ribu, dan ini harganya 50 ribu lebih guys. Jadi harganya 2 kali lipatnya Tekiro yang kayaknya yang plastik kayak yang transparan gitu casingnya. Dan alhamdulillah ternyata nggak salah pilih nih guys, jadi sesuai guys. Ante beli ini 50 ribu sesuai guys, jadi Anda worth it dapat produk ini guys, beli 50 ribu. Dan ini kan heavy duty ya, tangkap yang buat dipakai terus menerus tukang tuh, cocok sekali pakai ini guys. Jadi dia nggak cepat rusak, nggak cepat aus, dan bagus, wajar. Dan ini juga ada gergaji iseng, harganya murah nih, cuma 10 ribu kalau nggak salah, di Meta Tekiro. Mudah-mudahan anti karat ya guys, biasanya yang kayak gini mudah karatan kan. Ini buat multifungsi ya, buat besi, plastik, atau motong pipa juga nggak apa-apa lah, harganya 10 ribu. Udah saya ambil. Dan berikutnya ada solder guys. Ini solder yang versi 60 watt ya. Jadi setahu saya Tekiro jual ada 3 versi ya, yang solder yang kayak gini ya. Jadi ada yang 30 watt, kemudian ada yang 40 watt, dan yang ini yang paling besar 60 watt guys. Soldernya ini yang paling gede nih, yang 60 watt. Kebetulan saya udah punya beberapa yang 20 watt, 30 watt udah punya. Saya butuh yang wattnya lebih gede ya, biar bisa lebih, satu lebih cepat panas, dan yang kedua dia bisa nyolder yang berat-berat ya, material yang berat kayak besi misalnya. Kita nyolder besi itu biasa susah guys kalau pakai yang 20 watt, 30 watt, 40 watt itu susah guys. Dan ini 60 watt. Sekali lagi materialnya ini ada karet, mungkin ini maksud Tekiro ini buat supaya anti slip ya, kayak nggak, kita megang itu nggak licin ya kan. Kalau secara material sih saya lihat sama 11-12 ya sama solder pasaran. Cuman tipnya ya wajar kalau 60 watt, tipnya gede ya, solder headnya gede itu. Dan ini sablon guys, sekali lagi bisa hilang ini. Harusnya sih Tekiro next time ya bikin yang kayak di emboss aja tuh, jadi bagus kan, kayak ini ya kan, emboss keren. Dan durability-nya pasti sampai lifetime, seumur hidup ya kan, seumur hidupnya barang ini. Jadi walaupun dia rusak nih nggak hilang kan, kalau kita pegang gini atau pegang gini kan mudah hilang nih guys. Kabelnya kayak gini lebih bagus ya dibanding yang, ya wajar lah kalau kita kabelnya jelek banget guys, tipis dan ininya kecil, tapi wajar kan. Ini juga 60 watt dan kabelnya memang harus gede juga, versi yang 60 watt ya. Nah, warnanya sekali lagi warna Tekiro hijau, dan ini plastiknya yang ini licin, yang di sini ada kayak plastik bertekstur ya, jadi kayak ada teksturnya guys, jadi kayak tekstur kulit jeruk ya. Cuman ya tetap terasa licin, makanya mungkin Tekiro ngasih karet ini buat menjaga supaya nggak bener-bener licin. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak sekalian dibikin karet permanen di sini yang berwarna hitam misalnya ya kan, lebih keren guys. Karetnya berwarna hitam, dibungkus ke sini, materialnya kayak gini dibikin ya kan, kayak tanginya kayak ini, wah lebih mantep tuh kan ya. Nah, jadi itu dulu guys. Oh ya, ini ada bonus nih. Kebetulan saya beli barengan kemarin lampu nih buat kerja juga kan kalau malam misalnya ya. Di kemasannya warna kuning, di online shopnya juga saya lihat di lapaknya juga berwarna kuning. Harganya murah guys, 20 watt COD. Nggak salah harganya berapa ya, 80 ribu ya. Menurut saya sih murah karena dia bisa baterai 18650 2 biji, kemudian bisa baterai AA 3 biji, dan bisa pakai power solar. Nah, saya nggak tahu, ternyata yang dikirim barangnya kayak gini guys. Ini kan warnanya kuning hitam ya kan, ternyata yang dikirim adalah hijau hitam, cocok guys jadi sama Tekiro ini ya. Dan ini kabel buat charger, ini ada tombol powernya, terang guys. Ini cukup buat kita kerja malam, dan bagusnya dia ada kakinya kayak gini, jadi kalau kita taruh di meja bisa kayak gini, kita taruh bisa di sini. Dan ini ada mode senternya juga guys, kita tekan sekali ya. Mode center maksudnya dia nyalanya dari samping sini guys, jadi bukan dari samping sini guys. Nah, ini bisa dilihat, nah itu mode center ya. Kalau mode penerangan ini tinggal tekan, jadi ada 3 mode, tekan sekali penerangan full LED-nya, kemudian tekan sekali lagi dia menyalakan fungsi senternya, dan tekan sekali buat off ya. Dan ini solar cell guys. Ada saya pesen yang baterai yang 18650 ya. Saya nggak taunya yang dikirim yang solar cell, tapi saya nggak tahu nih apakah baterainya bisa diganti juga, tapi kayaknya sih bisa ya. Ini ada 2 baut di sini, tinggal kita buka aja kan. Saya nggak tahu nih ketahanan baterainya bertahan berapa lama. Dan bagusnya kalau solar tinggal kita jemur aja kan, kita taruh di panas matahari misalnya yang ada cahaya mataharinya, ya bisa awet tanpa harus ribet kita beli baterai lagi ya kan, ngisi baterai lagi. Dan bagusnya juga dia bisa dicas di sini guys, pakai micro USB. Nah, jadi kabel micro USB udah disertakan ya ini guys, charger di sini ya kan.
Jadi kita bisa menghidupkan pakai power bank nih guys. Nah ini kita colok nih ke power bank ya kan, dan ini bisa berfungsi sebagai power bank guys. Canggih nggak? Menurut saya sih ini fiturnya mengalahkan harganya guys. Harganya 80.000 ya bermanfaat ya. Cukup bermanfaat. 80.000 hari gini ya memang terasa mahal, terasa murah. Mahalnya 80.000 di zaman pandemi gini bisa dapat apa ya? Mie goreng berapa dus tuh? 1 dus lah ya, isi 40 Indomie goreng ya kan. Nah murahnya karena dibandingkan fungsinya buat penerangan kita murah guys. Materialnya bagus guys, plastiknya padat. Coba lihat, cek ya. Harganya murah, materialnya cukup bagus dan cukup solid nih guys. Saya cukup kaget ketika ini datang ya. Pas keluar warnanya hijau, hitam. Wow, keren, surprise ya, keren. Nah, jadi ada gitu guys. Bisa dilihat terang nih guys. Yang aja terang kayak gini guys. Apalagi kalau malam ya. Nah, buat perangkat ini saya pun udah beli. Ini dia guys. Nah, toolbox dari KenMaster guys. Harganya ke tempat saya murah guys, cuman 41.000 kalau nggak salah. Iya, udah dapat free ongkir, makanya saya beli ini. Sebetulnya saya kemarin nyari yang Tekiro, cuman saya lihat ketika saya beli itu ongkirnya yang mahal guys. Ongkirnya hampir menyamai harganya. Kalau nggak salah Tekiro punya yang plastik kayak gini agak kecil lah ya, bukan besar seperti ini, agak kecil itu 150.000 kalau nggak salah. Ongkirnya juga hampir 100.000 guys. Jadi saya membatalkannya untuk beli. Atau lagi pula saya lihat yang punya KenMaster lebih multifungsi guys, karena dia ada di dalamnya. Dan saya udah punya ini sebetulnya. Saya udah punya ini, ada saya punya 2 ya. Cuman yang saya beli yang warna orange ya. Kebetulan ketika saya lihat dia ada yang berwarna hijau, ya udah saya beli lagi biar masuk ya sama Tekiro ya. Itu dia guys. Jadi alasannya satu, saya beli ini bukan karena ini produk terbaik, enggak juga. Dia udah punya ini toolbox Tekiro yang toolbox KenMaster yang seri ini yang tipenya B380. Saya udah punya yang warna oranye ya. Kebetulan karena memang bagus guys. Di swear harganya murah. Kalau di online shop saya beli 41.000 ya, mungkin ada yang jual lebih murah guys, 30.000 atau berapa nggak tahu. Tapi di range harga 50 ribuan, 40 sampai 50 ribu ini worth it guys. Kamu beli ini worth it guys. Plastiknya tebal bener, serius. Dan ini nggak mudah pecah guys. Kamu lempar dan bahkan jatuh itu pun nggak mudah pecah guys, insya Allah ya. Dan ini dia lebih besar dimensinya dibanding Tekiro punya yang berharga berapa ya. Dan Tekiro bentuknya yang saya kurang suka ya, toolboxnya. Kemudian ada yang besi juga sih. Lagi-lagi saya beli ini buat ini masukin semua. Barusan saya beli. Jadi kita lihat apa aja yang bisa muat di toolboxnya punya KenMaster ini ya. Saya taruh ini dulu. Perangkat kerja lebih bagusnya dibalik ya, biar nggak ini ketekan-tekan ya kan lensanya. Kemudian tang kabel, kemudian tang potong 8 inch, bisa muat meteran. Udah saya taruh sini aja. Kemudian ini kabel buat ngecas tadi kita taruh di sini aja, nggak apa-apa. Dan masih cukup bermanfaat. Nah, ya kan ini bisa kita taruh di depan sini. Ini dia guys yang nggak muat guys. Jadi yang kayak gini yang panjang bisa kita taruh, fungsikan di dalam sini guys ya. Yang sering kita akses, mudah kita akses, kita tempatkan di atas sini kayak tang ya kan. Udah di sini, tang bisa di sini, cukup bermanfaat, udah. Dan tara ya. Jadi udah, kita sekali lagi kita buka ya. Nah sekali lagi guys, ini materialnya keren nih guys, benar materialnya bagus. KenMaster berhasil membuat produk murah dengan material yang bagus. Jadi bukan iklan ini fakta. Walaupun di atas ini masih ada ya material yang lebih bagus daripada ini, cuman di range harganya yang 30.000 sampai 40 ribuan ini sangat worth it guys. Ya, ini bisa kita taruh di sini juga. Benda di sini bisa kita taruh solder atau apa. Cutter besar, mungkin kita bisa taruh cutter yang kecil. Kemudian di bawah meteran, ada tang kabel, ada tang besar, dan ada center, dan ada shoulder. Cukup ini buat kerjaan rumah tangga dan kerjaan hobi ya, cukup. Nah
Jadi sekian dulu nih review singkat saya hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat ya guys videonya. Kalau suka tolong di share atau di like, kalau nggak suka skip aja guys. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.